Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama kegiatan MPD Kota Banda Aceh mengunjungi beberapa sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Dan salah satunya di Min 8 Long Raya Kota Banda Aceh. Nah, kita akan tanya seperti apa sih kegiatan ataupun program unggulan di Min 8 Long Raya Kota Banda Aceh ini bersama kepala sekolah dan juga dari unsur MPD Kota Banda Aceh. Tetap ikuti saya ya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama narasumber kita hari ini, yaitu ada dari Kepala Sekolah Min 8 Long Raya Banda Aceh, Bapak Mardani SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan dari unsur MPD Kota Banda Aceh ada Ibu Linda SE, yang merupakan unsur Majelis Kota Banda Aceh, Ibu ya. Dan juga di samping Ibu Linda ada Bapak Hidayat. Bapak Hidayat SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, ini tiga narasumber ini akan bincang-bincang kita Pak ya, pagi ini bincang santai saja, apalagi di sini kita di lapangan asik sekali melihat kegiatan siswa di Min 8 Long Raya Banda Aceh ini. Nah, topik kita terkait tentang program ekskul. Nah, ternyata di Min Long 8 Long Raya Banda Aceh ini punya program ekskul sehingga ekstrakurikulernya itu punya mengambil hadiah di berbagai kesempatan, di berbagai perlombaan ini Pak ya. Benar. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak konsep yang Bapak kembangkan sehingga kegiatan ekstrakurikuler di Min 8 Long Raya ini bisa berjalan dengan baik dan juga dapat event-event, dapat hadiah, dapat juara di setiap kegiatannya itu Pak. Alhamdulillah, sebenarnya konsep yang kami kembangkan di sini terutama pada kegiatan ekstrakurikuler siswa itu sangat sederhana. Ya. Ya itu yang kita kembangkan potensi yang ada sama mereka. Kami di sini melihat bahwa potensi kognitif mereka atau pengetahuan mereka sudah sangat memadai. Ya. Dan kami juga melihat potensi psikomotorik mereka, anak-anak kita di sini. Atau keterampilan atau skillnya juga sangat luar biasa, sehingga kami bersama guru di sini, bersama Bapak Ibu pengawas di Kemenak Kota Banda Aceh mengembangkan salah satu kegiatan pengembangan diri mereka, yaitu tentang ekstrakurikuler dengan tujuan mensinergikan, menyeimbangkan ya antara kognitif pengetahuan mereka dengan psikomotorik atau skill yang mereka miliki. Baik, artinya di ekstrakurikuler ini lebih mengembangkan skill ya, minat mereka ya, Pak ya, kemana mereka mau, apa yang kemampuan dari mereka sendiri, ya, itu yang dikembangkan dari program ekstrakurikuler ini. Ya, nah benar. Pak, sebenarnya dari sudah dikembangkan kegiatan itu, sudah Bapak susun dengan sangat baik di awal, mungkin di awal tahun ajaran. Nah ini mungkin event-event apa saja nih Pak yang pernah diikuti oleh Min 8 Long Raya Banda Aceh? Untuk event yang kita pernah menjuarai diantaranya event yang dilaksanakan oleh Teknos Genius Aceh sebagai juara umum pada saat itu, yang mereka melakukan antara pengetahuan atau kognitif dengan keterampilan siswa. Dan kita bisa alhamdulillah untuk Kota Banda Aceh besar pada saat itu kita meraih juara umumnya. Juara umum, luar biasa. Selain itu Pak, apalagi nih Pak? Di bidang olahraga, di bidang seni juga banyak ya ya yang Pak? kita kembangkan di sini dua potensi yang ada sama mereka itu antara olahraga dan seni. Baik. Dan juga pada event yang baru-baru ini dilaksanakan di bulan Maret, itu ada event kegiatan ekstrakurikuler MI se-Kota Banda Aceh. Dan di event itu kita menjuarai beberapa cabang lomba, baik di sini maupun olahraga, terutama di cabang yang sangat bergengsi yaitu futsal. Futsal siswa itu kita meraih juara 1 untuk MI se-Kota Banda Aceh yang dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu. Oke, nah saya mau tanya dari unsur MPD Kota Banda Aceh nih sama Ibu Linda. Ibu Linda melihat bahwa Min 8 Long Raya ini mengembangkan program ekskulnya, seperti apa pendapat Ibu? Ya, sangat bagus ya, karena di samping kita proses belajar yang umum, jadi ekstrakurikuler ini merupakan sebuah program yang untuk kita bisa melihat, mengenal bagaimana karakter anak-anak, sehingga kita bisa menjurus anak-anak itu dia lebih kemana. Dan di
ekstrakurikuler ini juga saya melihat di di Min 8 ini juga dukungan daripada guru dan peran orang tua ini sangat mendukung sekali, sangat-sangat bagus sekali. Ya, lebih ke bagaimana orang tua juga mendukung kegiatan anak ya, Iya. mengembangkan kemampuan bakat dari anak itu sendiri. Dan kan di situ kita bisa melihat timbul ke arah karakter dia itu kemana. Ya, pengembangan yang positif sikap anak juga ini Bu ya, Iya, karakter betul. si anak. Baik. Nah, dari Bapak sendiri nih ada Pak Hidayat ya, Pak Hidayat. Bapak sendiri melihat bahwa tadi di Min 8 ini pengembangan program ekskulnya yang menjadi keunggulan. Bapak seperti apa pendapatnya? Terima kasih. Kami dari unsur NPD sebelumnya memberikan apresiasi Ya. dan dukungan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat secara umum, komite, pengawas, pada guru olahraga, dan terutama sekali kepada Kepala Min 8 Long Raya, Pak Mardani. Kita tahu semua anak-anak di usia segini masih sangat membutuhkan Ya. main-main. Udah dengan masuk sekolah, ini kalau ada program unggulan kayak gini, jadi anak-anak bisa bermain dengan memilih bakat minatnya. Jadi keuntungan besar sekali sebenarnya ini. Yang pertama karena anak-anak dengan ada eskul begini, program eskulnya mungkin 1 minggu sekali, 2 kali. Sudah terhindar anak-anak dari main game di rumah. Baik, betul. Setuju sekali, Pak. Sudah menghindar itu. Apalagi lagi main game pakai HP, makan lagi omelan-omelan. Baik. Tadi membuat anak-anak gemuk. Baik. Dengan ada program begini, maka MPD sangat berterima kasih. Iya. Ada program unggulan kayak gini. Baik. Jadi bisa mengurangi aktivitas siswa di rumah, mungkin dengan bermain gadgetnya ini Pak ya, dengan kegiatan ekskul ini yang lebih bermanfaat ya bagi fisik mereka sendiri ya, bagi pikiran mereka, bagi otak mereka, tumbuh kembang mereka ya. Baik, Pak Mardani, ini bahwa kegiatan dari ekskul ini mungkin untuk di Min 8 ini yang ikut terlibat siapa-siapa saja ini? Dalam kegiatan ekstrakurikuler di Min 8 Long Raya Kota Banda Aceh ini terutama yang terlibat semua stakeholder. Baik. Baik itu dari keluarga besar kita di sini, baik itu Dewan Guru, komite, dan juga peran pengawas pembina di Kemenak Kota Banda Aceh itu cukup luar biasa. Memberikan semangat support kepada kami sehingga kegiatan ekstrakurikuler ini bisa berjalan dan menjadi andalan kita di sini di samping pengetahuan atau kognitif siswa. Baik, nah artinya ketika orang tua, masyarakat melihat bahwa di Min 8 ini punya program unggulan ekstrakurikulernya ini, nah ini juga apakah menjadi minat mereka untuk menyekolahkan anaknya di sini nih Pak? Semakin tinggi tidak ini? Malah kami menjadi kewalahan saat ini dengan antusiasnya masyarakat, yang khususnya di masyarakat Long Raya dan sekitarnya untuk menyekolahkan atau mendapatkan pelayanan pendidikan di kita di sini di Min 8 itu sampai kami harus seleksi jumlah siswa yang masuk kemari. Baik. Dari sejumlah siswa yang mendaftar itu karena kapasitas atau tempat kita itu terbatas sehingga kita harus mengadakan seleksi, terutama kita utamakan yang warga Long Raya dan sekitarnya. Baik, nah Bapak pemirsa, saya nanti akan jajal lagi ke Anda untuk ngobrol dan kita akan melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Min 8 Long Raya Banda Aceh ini setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Pagi ini ya. Nah, kalau tadi kita sudah berada di depan halaman Min 8 Long Raya Kota Banda Aceh, dan saat ini kita berada di depan ataupun di koridor kelas nih Pak ya? Ya, kelas. Nah, kelas kita belajar. bisa lihat nih, kita ngintip sedikit di belakang itu ada siswa memang sedang melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Kayaknya seru sekali nih ya. Nah, Pak, saya mau tanya-tanya lagi terkait bagaimana sih kurikulum, penerapan kurikulum di Min 8 Long Raya Kota Banda Aceh ini Pak? Sampai saat ini kita masih melaksanakan kurikulum K13 yang insya Allah pada semester depan kita sesuai dengan instruksi Menteri, baik itu Menteri Agama maupun Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Ya. kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Sebagaimana teman-teman kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu di Aceh maupun di seluruh wilayah Indonesia. Baik, nanti tahun terakhir ini Pak ya, Tahun terakhir depan untuk nanti kita 13, mencoba dengan kurikulum baru. Siap, insya Allah. Kurikulum Merdeka Belajar ataupun Iya. menjadi sekolah penggerak juga nih Ya, Pak ya. paling minimal nanti tidak pun secara langsung kita akan kombinasi dulu. Baik. Kombinasi antara kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Wah, nah terkait dengan kurikulum tadi, kemudian untuk jumlah guru ini sudah memadai Pak, dan bagaimana sih potensi yang dimiliki setiap guru di Min 8 ini? Kalau kita rasionya, kalau kita lihat dari jumlah siswa dengan guru masih belum berimbang. Baik. Dengan 925 Peserta didik ya, ada peserta didik 900-an dengan Pak ya? dengan tenaga pendidiknya sekitar 55 orang, itu masih kurang untuk ternyata, melaksanakan pelayanan yang maksimal masih belum. Belum ya Pak? Dan insya Kira-kira Allah butuh berapa lagi nih Pak agar ideal ini? Antara idealnya jumlah guru dengan jumlah siswanya. dengan rasio siswa yang ada sekarang sampai 5-6 orang lagi guru masih kami butuhkan. Dan insya Allah kita sedang menjejaki, memohon ke dengan pimpinan kita di kantor, baik di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh maupun di kantor wilayah, untuk menambah atau penambahan guru yang kita seimbangkan dengan peserta didik yang ada saat ini. Baik, luar biasa. Nah, kemudian melihat bahwa tadi terkait dengan fasilitas yang ada di sini Pak. Nah, ini fasilitas juga apakah sudah sangat memadai untuk mendukung pembelajaran? Kalau fasilitas untuk sementara ini sudah sangat memadai. Dengan kita memiliki ada beberapa unit gedung belajar, ada gedung D, gedung A, gedung B, C dan D saat ini. Baik itu yang berlantai 3 maupun yang berlantai 2. Baik. Dan ditambah dengan fasilitas pelayanan lain seperti ruang administrasi, kemudian satu unit koperasi atau kantin. Baik. Kemudian kita juga melayani siswa di sini yang di bidang kesehatan atau medis. Kita punya ruang UKS yang alhamdulillah UKS kita sangat representatif dengan bednya aja Paramount bed Pak, sekelas rumah sakit. Baik. Kemudian kita juga punya ruang baca siswa, itu perpustakaan. Dan juga ada 25 MTK atau toilet siswa. Jadi rasionya dengan siswa 900 itu sudah mencukupi. Baik. Nah, Pak ini juga tadi di Min 8 ini punya program unggulan, itu program ekskulnya di bidang seni dan olahraga. Nah, untuk prasarana mendukung mereka di bidang ekskul tersebut bagaimana ini Pak? Itu sebenarnya menjadi salah satu kendala kita karena kita belum punya lapangan yang permanen. Baik. Tapi solusinya tetap ada. Kita cari solusi lain. Alhamdulillah kita sangat beruntung berada di seputaran Long Raya ini. Baik, di depan kita ini memang pusatnya olahraga nih, ada Pak, pusatnya olahraga olahraga, Kota Banda sentralnya olahraga untuk Aceh, punya di Stadion Stadion Long Harapan Raya. Bangsa yang merupakan stadion kebanggaan kita masyarakat Aceh. Dan kita bisa anak-anak yang di Min Long Raya ini atau Min 8 ini itu bebas mereka gunakan. Karena yang bersekolah di sini rata-rata anak-anak masyarakat yang berada di Long Raya di sekitarnya. Baik. Nah, Pak Hidayat, Bapak melihat tadi penjelasan dari Pak Mardeni Pak ya terkait bagaimana kurikulum, kemudian jumlah siswa guru dan sarana prasarana. Nah, sejauh ini monitoring yang dilakukan dari unsur EPD sendiri di setiap sekolah-sekolah itu dan khusus juga di Min 8 Long Raya Kota Banda Aceh ini seperti apa Pak? Begini, kami dari MPD Kota Banda Aceh mempunyai tugas fungsi yang terikat dengan aturan-aturan. Ya. Kami memang membidangi wilayah pendidikan. Cuman bidang kami sebatas memberikan masukan-masukan dan informasi. Jadi masalah kepengawasan sekolah-sekolah seluruh Kota Banda Aceh, bukan cuma di Min 8 Long Raya. Ini itu memang sudah tugas kami. Memantau terus apa dalam proses pendidikan, proses pembelajaran, semua proses dipantau.
walaupun tidak langsung ke lapangan, tapi kami tetap mencari informasi-informasi. Kalau enggak, tidak bisa kami kan memberikan saran dan pendapat. Iya. Baik. Nah, melihat di sini yang pemantauan dilakukan seperti apa Pak? Apakah sudah yang program-program dari Min 8 sudah maksimal, sudah bagus, ataupun ada saran penambahan yang ingin Bapak sampaikan? Iya. Salah satunya kita acara hari ini kan masuk dalam pilihan. Itulah dalam pemantauan kami MPD, Min Long Raya ini pantas jadi contoh. Mudah-mudahan ke depannya ya tambah bagus lagi. Dengan Bapak Kepala Madani ini. Baik, nah artinya juga dari unsur MPD sendiri selalu memantau setiap kegiatan pembelajaran di seluruh sekolah di Kota Banda Aceh ini. Dan salah satunya nih Minlong 8 Long Raya Kota Banda Aceh ini terpilih, artinya mereka punya program unggul yang bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah lain, dan juga bisa kita berikan informasi ini nih program yang ada di Minlong 8 Kota Banda Aceh ini pemirsa di rumah ya. Nah, pemirsa nanti saya akan ajak lagi melihat yang lainnya ya. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, sekarang saya masih berada di Min 8 Long Raya Kota Banda Aceh. Nah, menarik ya, di belakang saya Anda bisa lihat sendiri kegiatan, salah satu kegiatan ekskulnya ya. Saya mau lebih tahu lebih banyak lagi, kita tanya sama kepala sekolahnya Bapak Mardani SAG MPD. Pak Mardani, ini salah satu contoh Pak ya? Iya. Kegiatan ekskulnya yaitu penampilan rebana. Wah, ini penampilan rebana. Kenapa nih Pak pilih penampilan rebana? Karena kalau kegiatan yang seni itu salah satunya di rebana, karena di samping apa istilahnya skill mereka dalam memainkan alat musik, juga keterampilan mereka juga di bidang vokal. Jadi dua kombinasi ini antara mainkan alat musik dan mereka miliki. Perkusi nih Pak ya, ada rebananya dan vokal mereka. Apalagi kalau saya nggak salah juga rebana ini sudah jarang Pak ya ditampilkan. Iya, makanya ini salah satu budaya yang harus kita kembangkan atau kita lestarikan kembali. Oke, jadi memilih salah satunya penampilan rebana ini yang mungkin sangat jarang masyarakat kita menampilkan penampilan ini setiap kegiatan-kegiatan ataupun di eventnya ya. Nah, untuk jadwal kegiatannya seperti apa itu Pak? Jadwal kegiatannya biasanya kita bagi dua sesi. Ada yang kita laksanakan di pagi hari seperti ini di saat jam istirahat. Kemudian yang lebih fokus kita laksanakan di sore hari. Baik. Selepas kegiatan pembelajaran secara reguler selesai, lalu kita masuk ke kegiatan ekskul, baik itu seni maupun olahraga. Yang tujuannya apa? Supaya anak-anak kita nanti terhindar dari bermain game yang berlebihan di rumah. Jadi ketika kita laksanakan kegiatan yang sifatnya bermanfaat ini bagi mereka, orang tuanya juga sangat mendukung. Daripada mereka di rumah dengan kegiatan yang tidak jelas atau yang kurang bermanfaat. Jadi kita manfaatkan waktu mereka, tetap mereka bermain ya, sambil bermain sambil mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi salah satu memanfaatkan kegiatan seperti ini ya, artinya bukan melarang anak juga nih Pak, melarang anak bermain game, menyeimbangkan antara handphone mereka ya, tapi bagaimana memberikan solusi lain ya, alternatif lain. Ini ada kegiatan lebih seru nih ya. Nah, salah satu mungkin yang bisa seperti latihan-latihan rebana ini, kegiatan ekskul yang lainnya ya. Kalau Ibu Linda sendiri bagaimana nih Ibu melihat Ibu, kita sedang teman-teman anak-anak sedang bermain rebana ini ya. Kita sapa dulu boleh Bu ya? Hai semua. Ini lagi break sebentar ya. Iya, udah capek nggak latihannya? Enggak ya? Oke, ini siapa nih yang jadi vokalis terbaiknya? Siapa namanya? Oke, wah yang lain juga keren-keren ya. Oke, boleh silakan dilanjutkan lagi adik-adik. Ya. Nah, gimana nih tanggapan Ibu Linda sendiri Ibu? Iya, seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Kepala Sekolah, bahwa rebana merupakan sebuah seni yang hari ini memang sudah jarang kita lihat, dan ini merupakan sebuah motivasi yang kita berikan kepada anak-anak agar anak-anak lebih memahami, lebih tahu budaya dia sendiri. Dan rebana ini merupakan sebuah ciri khas juga Aceh ya, betul. Kepala Sekolah. Yang Islami, misalnya yang budaya Islami. Jadi kita untuk memperkenalkan kembali kepada dunia boleh, khususnya di Aceh,
bahwa ini adalah sebuah seni yang pernah dikembangkan dulu pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah, pulang dari hijrah disambut dengan rebana, dengan selawat badarnya. Begitu juga di Aceh dulu ketika para pahlawan menginikan perjuangannya juga menyenikan dengan rabana gitu kan. Nah, dan juga dengan ekstrakurikuler ini seperti yang dipaparkan tadi Mas Kepala Sekolah juga untuk kita menghindari anak-anak daripada bermain yang tidak terarah gitu ya. Dan memperkenalkan kembali bahwa ini loh budaya Aceh kepada anak-anak. Betul ya. Jadi memang mari kita lestarikan kembali budaya Aceh. Ya, seperti rebana ini, dan salah satunya dari Min 8 Longrai Kota Banda Aceh mengembangkan di kegiatan ataupun di program ekstranya ya. Pak, kalau untuk tanggapan dari masyarakat, dari orang tua siswa sendiri untuk kegiatan ekskul itu seperti apa, Pak? Sejauh ini tanggapannya sangat positif. Terutama ketika mobilisasi siswa mengadakan latihan itu di sore hari, seharusnya kan itu merepotkan orang tua, tapi malah mereka lebih senang mengantar anaknya dan antar jemput anaknya di sini. Kemudian ketika ada event-event di luar lingkungan madrasah, itu mereka langsung mengantar ke tempat lokasi karena kita belum punya mobil operasional, sehingga mereka mengantar sendiri anaknya ke lokasi pertandingan atau lokasi event-event dilaksanakan. Sampai sejauh ini sangat-sangat positif, sangat support dari mereka, para siswa itu, para wali siswa itu sangat luar biasa. Oke, artinya ketika ada perlombaan, tadi ada event, ya orang tua mau mengantarkan anaknya langsung. Malah mereka tunggu sampai selesai acara. Mereka sisakan waktu untuk bisa melihat tampilan anaknya. Menunjukkan bahwa dukungan dari masyarakat, dari orang tua sangat luar biasa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Min 8 Kota Banda Aceh. Nah, pemirsa, kita nanti akan lanjut lagi ya setelah yang satu ini. Nah pemirsa, kalau saat ini saya sedang berada di lapangannya ya, kita bisa lihat langsung kegiatan salah satu ekskul di bidang olahraga yaitu futsal. Nah kita juga masih bersama narasumber saya, masih ada Pak Mardani sebagai kepala sekolah, kemudian ada Ibu Linda dari MPD dan juga Bapak Hidayat. Dan satu lagi nih kita tambah ada dari guru Wakakurikulum. Guru dan sekaligus guru olahraganya. Nah Pak, ini kita kan sedang di lapangan, teman-teman sedang bermain futsal ya. Ya Pak, kita sapa dulu, kayak mereka asik sekali, kita sapa ya. Hai semua. Halo. Halo. Angkat tangannya. Hai. Semangat ya. Wah, asik nih main futsalnya ya Pak. Nah ini kalau kita bicara tentang prestasi di bidang ekskul olahraga, ini kabarnya bahwa dari Min 8 ini juara 1 Pak ya ini pertandingan untuk kemarin. Sekota Banda Aceh. Sekota Banda Aceh. Gimana nih Pak tingkat perlombaannya? Dalam kurun 5 tahun ini memang kita sering dapatkan juara dari pembinaan dan seterusnya. Baru-baru ini kita dapat meraih juara 1 untuk K2 MMI Sekota Banda Aceh. Dari 11 Min kita keluar sebagai juara 1. Sebelumnya juga pernah menjadi juara umum di Fatih Biluan School dan pernah menjadi terbaik pertama selalu tim kita. Baik, luar biasa. Ini harus terus ditingkatkan ya Pak ya, dan dipertahankan juara 1, juara umumnya juga ini. Nah, baik, saya juga mau tanya juga di segmen akhir ini bahwa kita sudah mengunjungi Min 8 Longrai Kota Banda Aceh, sudah melihat kegiatan ekskul seperti apa baik di bidang seni, olahraga, sampai kita udah ngitung-ngitung ke kelas tadi nih Pak ya. Nah, apa nih Pak mungkin program ke depan yang akan dilanjutkan di Min 8 Longrai Kota Banda Aceh, tentunya untuk memajukan lagi para siswanya, Minnya juga dan juga para gurunya? Ya, yang kita lakukan selama ini, terutama konsep saya sendiri selaku kepala madrasah, yang sudah sempat menjadi kepala di beberapa madrasah yang lain, khususnya di Min. Yang konsep yang kita bangun di sini itu membangun sistem. Baik. Kalau sistem yang kita bangun itu sudah permanen, siapapun yang akan menggantikan kita nanti, yang akan melanjutkan itu akan tetap berjalan. Nah, sistem yang kita bangun. Oke, nah Ibu Linda dari unsur MPD, apa nih Bu, saran apa yang akan diberikan untuk Min 8 Kota Banda Aceh dan mungkin juga seluruh sekolah yang lainnya? Ya. Khusus karena hari ini kami berkunjung ke Min 8, jadi kita khususkan ya
Dengan harapan kita sudah melihat tadi berbagai macam prestasi yang telah diukir oleh anak-anak didik kita. Khususnya ini semua di bidang ekskul. Ya, di bidang ekskulnya ini tidak terlepas daripada dukungan orang tua dan dukungan daripada guru yang tidak pernah lelah, juga kepala sekolah. Dengan harapan kita tetap pertahankan prestasi yang telah ada. Semoga prestasi yang telah diukir oleh MIN 8 Banda Aceh ini dapat juga dilihat oleh sekolah yang lain, menjadi sebuah motivasi bagi anak-anak didik kita ke depan. Ya, terus berkarya Pak, jangan pernah lelah Pak Kepala Sekolah dan Pak Guru. Tetap kita mencetak generasi Aceh yang lebih mantap lagi. Baik, terima kasih Bu Linda. Nah Pak Hidayat, saran apa yang akan Bapak berikan ya Pak untuk Alhamdulillah Min 8? Kami sudah melihat langsung. Kalau kemarin-kemarin kami dengar-dengar aja. Rupanya betul-betul yang kami dengar itu. Harapan kami yang sudah maju ini seperti Esko, seperti Pulsa dan lain-lain semuanya yang sudah maju dipertahankan. Dan harapan kepada orang tua berikan dukungan yang bagus dan kepada masyarakat, kepada Kemenak, kepada dinas semuanya memberikan dukungan berupa bantuan-bantuan apa yang bisa. Cuma jangan dengan doa aja. Mudah-mudahan ada bantuan-bantuan secara finansial, mungkin itu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Hidayat dari Unsur PD Kota Banda Aceh dan juga Bapak tadi ya Pak Wakakurikulum nih Pak ya. Wakakurikulum. Pada kesempatan hari ini. Nah, terima kasih atas kesempatan Anda juga untuk benar-benar kita mengunjungi sekolah ini dan melihat seperti apa program ekskul yang menjadi program unggulan dari MIN 8 Loraya Kota Banda Aceh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kata saya Feni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.